Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti Nurul Hidayati. Saya adalah salah satu dosen program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenankan, saya hari ini akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Shorof 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Berikut penjelasan tentang mata kuliah Shorof 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka atau sinkronus di kelas. 16 kali tatap muka ini terdiri dari 7 kali tatap muka sebelum ujian tengah semester atau UTS dan 7 kali tatap muka setelah UTS atau sebelum ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang tata bahasa atau gramatika dasar dalam bahasa Arab. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi huruf hijaiyah sebagai unsur pembentuk kata bahasa Arab, baik yang termasuk kategori huruf ilah maupun shahih, serta derivasi dan konjugasi atau tasrif kata Arab. Dengan demikian, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami huruf hijaiyah sebagai unsur pembentuk kata bahasa Arab, baik yang termasuk kategori huruf ilah maupun shahih dan dapat membedakan huruf-huruf tersebut. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan derivasi serta konjugasi atau tasrif kata Arab, sehingga mahasiswa dapat membentuk kata yang kemudian dirangkai menjadi kalimat dan dapat digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis berbahasa Arab. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu dengan ceramah, diskusi, studi kasus, dan praktek. Metode penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini meliputi 4 poin, yaitu aktivitas partisipatif atau case method sebanyak 50%, tugas 10%, ujian tengah semester atau UTS 20%, dan ujian akhir semester atau UAS 20%. Jadi total semuanya 100%. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku saya sendiri, yaitu Morfologi atau Shorof Bahasa Arab untuk Pemula. Selanjutnya Ad-Durusul Arabiyah jilid 2 yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, kemudian Mu'jam Lughatin Nahwil Arabi yang ditulis oleh Anton Ad-Dahdah, Jami'ud Durus Al-Arabiyah yang ditulis oleh Mustafa Al-Ghulayaini, At-Tatbiqus Syarfi yang ditulis oleh Abdul Rajazi, kemudian As-Sarful Kafi yang ditulis oleh Dr. Aiman Amin Abdul Ghani, Syadzal Arfi fi Fannis Sarfi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hamlawi, dan yang terakhir Kamus At-Tahlil As-Sarfi Tasriful Af'al yang ditulis oleh Yusuf Khalil Marwan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Shorof 1 untuk program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah Shorof 1 yang saya lakukan secara sinkronus di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Mas. Kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Oke. Ya, teman-teman bisa mengawali dengan presensi lewat laman OCW ya untuk yang hadir pada hari ini. Oke, hari ini merupakan pertemuan yang kedua ya di mata kuliah Sorof 1. Yang sebelumnya di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan beberapa hal terkait RPS, kemudian tugas dan rancangan tugas ya. Kemudian beserta kontrak perkuliahan ya pastinya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang Al-Mizanus Sorfi. Akan tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Al-Mizanus Sorfi, saya akan bertanya, mereview ulang pertemuan yang kemarin. Kemarin saya jelaskan tentang Al-Lughatul Arabiyyah. Ma hiya Al-Lughatul Arabiyyah? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Mbak. Ya, artinya apa, Mbak? Artinya, bahasa Arab adalah kata-kata yang digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Oke, ahsanti, bagus. Selanjutnya definisi ma huwa as-sorfu. Apa itu sorof? Ada yang tahu? Ya, silakan, Mbak. As-sorfu huwa qaidul lati tu'addu min al-kalimati bagi an takuna kalimat Ya, artinya apa itu? ilmu sarf adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya keadaan kata-kata sebelum tersusun dalam kalimat. Wah, ahsanti, bagus. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab apa saja? Ada yang tahu? Ya, silakan, Mbak. Sorof, nahwu, ma'ani, bayan, hadith, qawafi, arud, insya, sama tarik, adab. Ya, ayo, bagus. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas tentang Al-Mizanus Sorfi. Ya, Mizanus Sorfi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Al-Mizanus Sorfi, ya, capaian pembelajaran pada kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Al-Mizanus Sorfi serta menyebutkan wazan-wazan fi'il. Nah, ini untuk capaian pembelajaran kita. Kemudian definisi dari wazan atau mizan. Nah, apa itu mizan? Ya, al-wazan sama dengan al-mizan. Adalah ukuran atau penimbang. Wazan adalah asas dasar yang digunakan untuk mengukur atau menyamakan bentuk kata-kata dalam bahasa Arab, baik bentuk dasar atau bentuk kata-kata yang sudah mengalami perubahan. Nah, wazan dalam bahasa Arab itu tersusun dalam kata fa'ala, ya. Tersusun dalam kata fa'ala ini terdiri dari 3 huruf dasar, yaitu fa, ain, dan lam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa hurufnya fa, ain, dan lam? Ya, bukan huruf ba, ta, dan sa, misalkan seperti itu. Kenapa? Yang pertama, unsur penyusun fa, ain, dan lam adalah unsur yang paling sempurna dan paling umum. Jadi setiap kejadian atau perbuatan itu disebut dengan fi'il, itu kalau dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, makhorijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf itu ada 3, yaitu tenggorokan, ya, atau halak, kemudian lidah atau lisan, dan 2 buah bibir, yaitu syafatain, ya, 2 buah bibir. Nah, kata fa'ala ini meliputi semua makhraj di mana fa itu syafatain, kemudian ain itu di tenggorokan, ya, khalq, kemudian la, ya, lam itu lidah. Selanjutnya, secara dominan kata-kata dalam bahasa Arab berasal dari 3 huruf atau triliteral root.
ya, atau three literal verb, ya, fi'lun sulasiyun, ya. Oleh sebab itu, para ahli bahasa menyimpulkan bahwa kata-kata dalam bahasa Arab berasal dari 3 huruf, ya, 3 huruf. Para ulama bahasa tersebut membentuk sebuah susunan untuk menyusun konstruksi dasar sebuah kata dalam bahasa Arab, dan polanya ini dirumuskan fa, ain, dan lam, ya, 3 huruf tersebut. Nah, dari asas pola dasar kata-kata dalam bahasa Arab inilah maka dapat dianalogikan bahwa kata syakaro, ya, itu wazannya tersusun dari wazan fa'ala, ya, syakaro. Kemudian kata syariba, syariba artinya apa? Minum. Itu tersusun dalam pola fa'ila, ya. Kemudian kata karuma tersusun dalam pola fa'ula. Oke. Kemudian contoh yang lain, misalkan kata kotala. Nah, itu tersusun dari apa? Nah, ahsantum, bagus. Ya, selanjutnya, nah, coba di sini ada contoh-contoh yang saya berikan. Misalkan fi'il nasoro, nah itu wazannya fa'ala, artinya apa? Menolong. Alima, wazannya fa'ila, artinya mengerti. Hasuna, itu wazannya fa'ula, artinya baik atau bagus. Nah, ini masih ada kolom kosong nih, ada syajua, najusa. Siapa yang ingin mencoba? Ya, silakan, Mbak. Syajua? Syajua, wazannya fa'ula, najisa, wazannya fa'ula, artinya najis. Hasiba, wazannya fa'ila, artinya menghitung. Oke. Fataha, wazannya fa'ala, artinya membuka. Robiya, wazannya fa'ila, artinya ridho atau rela. Wajuha, wazannya fa'ula, artinya menjadi wajah. Santi, bagus, ya. Jadi teman-teman sudah bisa membuat wazan-wazan dari fi'il atau mauzun ini. Selanjutnya, nah, apa faedah dari wazan? Faedahnya yaitu menjelaskan kondisi kata serta perubahannya, kata pokok dan tambahannya dengan ungkapan yang paling ringkas dan lafadz yang termudah. Oke. Kemudian apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wazan? Yang pertama, wazan hanya berlaku untuk isim-isim yang mutamakin atau al-asmaul mutamakinah dan fi'il-fi'il yang mutasorif atau al-af'alul mutasorifah. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu al-asmaul mutamakinah dan al-af'alul mutasorifah? Ya, silakan Mas. Al-asmaul mutamakinah itu adalah kalimat yang berasal dari kata-kata. Oke. Untuk al-af'alul mutasarrifah itu fi'il yang dapat dikasihkan atau dirubah. Oke. Contoh dari isim yang mutamakin apa, Mas? Mutamakin. Contohnya. Atau mungkin katibun. Ya, katibun. Berarti katibun ini dari akar katanya apa? Ya, ayo, santa, bagus. Kemudian contoh yang mutasorif, fi'il-fi'il yang mutasorif, contohnya apa? Contohnya Yang mutasorif? Mungkin ada yang ingin membantu, yang lain ada yang tahu? Ya, silakan Mas. contohnya seperti fi'il madi. Apa fi'il madi? Contohnya apa? Roja'an. Roja'an, nasoro. Oke, bagus. Nah, dengan demikian haraf, isim mabni dan fi'il jamid tidak berlaku adanya wazan. Nah, apa itu haraf? Contohnya apa? Haraf. Ada yang tahu? Ya, silakan Mas. Haruf contohnya fi, wa. Oke, bagus. Ya, kemudian contoh isim mabni. Kalau isim mabni bisa dari asmaul isyarah. Ah. Contohnya ada hada, hadihi,
Oke, bagus. Selanjutnya fi'il jamid. Fi'il jamid. Contohnya laisa. Oke, ada bisa juga ya. Ya. Oke. Nah, itu tidak berlaku adanya wazan. Kemudian yang kedua, wazan harus sesuai dengan mauzunnya. Misal syakara bersesuaian dengan wazan fa'ala. Karuma bersesuaian dengan wazan fa'ula. Selanjutnya, yang ketiga, apabila kata tersebut tersusun dari 4 huruf atau 5 huruf, maka pembentukan wazan dengan cara mengulang huruf keempat dan kelimanya dengan huruf lam. Contohnya apa? Dahroja. Nah, di sini bersesuaian dengan wazan fa'lala. Contoh yang lain ada zamarruda. Itu bersesuaian dengan wazan fa'allula. Selanjutnya, apabila kata yang diulang terbentuk dari pengulangan huruf asal kata, maka huruf tersebut diulang sesuai dengan mizannya. Contoh, allama bersesuaian dengan wazan fa'ala. Selanjutnya, apabila kata tersebut mendapatkan tambahan huruf, nah ini ada sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif yang tersusun dalam kata sa'altumuniha, maka asal kata disesuaikan dengan fa, ain, lam, kemudian menambahkan huruf tambahan pada mizan. Contoh, nah di sini perhatikan ahsana. Nah ini fi'il setelah mendapatkan tambahan huruf. Itu bentuk asli kata kerjanya hasuna. Nah ahsana ini wazannya apa? Af'ala. Ini sudah beda artinya. Kalau hasuna itu artinya bagus, sedangkan ahsana menjadikan baik. Syaroka ya, dari asalnya syaroka. Nah syaroka wazannya fa'ala, artinya saling bersekutu. Istaghfaro itu bentuk dasarnya adalah ghafaro. Ghafaro artinya mengampuni. Nah wazan istaghfaro yaitu istaf'ala, artinya memohon ampun. Selanjutnya ada katibun ya, wazannya fa'ilun dari kata kataba ya. Nah itu katibun artinya penulis ya. Kalau kataba artinya menulis. Ini sudah berbeda artinya. Selanjutnya ada mahrumun ya. Mahrumun ini wazannya maf'ulun dari fiilnya haruma ya. Artinya sudah berbeda. Kalau mahrumun artinya yang bernasib buruk, sedangkan haruma artinya mencegah. Selanjutnya ada intikhobun. Nah intikhobun dari akar katanya yaitu nahoba, artinya memilih. Sedangkan intikhobun wazannya ifti'alun, artinya pemilihan. Nah dari sini ada yang memberikan contoh yang lain. Ya silahkan Mbak. Rokibun. Rokibun. Oke, rokibun berarti asal katanya apa? Rokibayatkan. Ah, rokiba. Artinya apa kalau rokibun? Oke, wazannya apa? Wazannya fa'il. Aywa, ahsanti, bagus. Ada lagi yang memberikan contoh? Ya, silakan Mas. Qatala. Qatala. Kata qatala membunuh. Qatala saling membunuh. Oke, bagus. Aywa, ahsanta, bagus. Selanjutnya, apabila ada beberapa huruf yang dihapus dalam sebuah kata, maka huruf yang dihapus tidak muncul dalam mizannya. Contoh, nah di sini ada fi'il hud. Wazannya ul, artinya ambillah. Kira-kira hud ini fi'il apa? Ada yang tahu? Ya, Mas. Fi'il amr. Oke, fi'il amr. Dari fi'il madinya apa? Akhadha ya'khudhu. Akhodha, fi'il madi, fi'il mudhari'nya ya'khudhu. Oke, kalau ini Fi'il amr dari fi'il madinya ba'a yabi'u. fi'il mudhari'nya yapi'u ya, fi'il madi ba'a, fi'il mudhari'nya yapi'u. Oke. Nah, ini bagaimana nih kok bisa ul dan fil? Mungkin bisa menjelaskan, maju ke depan Mas. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh? Bisa? Silakan.
Oke. Bisa diberi harokat, Mas? Diberikan harokat sesuai dengan mauzunnya ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, khud ya. Khud. Kemudian ini dari fi'il madinya akhodha ya. Ini fi'il amar betul khud. Kemudian fi'il madinya akhodha, wazannya fa'ala. Nah, ini menjadi fa-nya ini dihilangkan ya. Nah, kan khud ya, jadinya hanya ul gitu ya. Oke, selanjutnya ada bi' ya, bi'. Nah, di sini fil ya. Fil dari kata ba'a ya, fi'il madinya ba'a. Ya, ba'a aslinya baya'a kan fa'ala. Nah, di sini dihilangkan ainul fi'ilnya ya. Ainul fi'il dihilangkan berarti menjadi hanya fil. Oke, bagus. Gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini kesimpulan, kita masuk ke dalam kesimpulan. Wazan atau mizan adalah asas dasar yang digunakan untuk mengukur atau menyamakan bentuk kata-kata dalam bahasa Arab, baik bentuk dasar atau bentuk kata-kata yang sudah mengalami perubahan. Antara wazan dan mauzun harus ada kesesuaian, baik jumlah huruf maupun harokatnya. Oke. Selanjutnya tugas ya. Nah, tugas dikumpulkan pekan depan yaitu mencari wazan fi'il dari ayat Al-Quran. Nah, ini nanti silahkan dicari sesuai nama suratnya itu sesuai dengan nomor di NIM teman-teman. Kemudian dikumpulkan pekan depan sebelum kita melaksanakan perkuliahan. Saya cukupkan karena materi kita sudah selesai. Ya, saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Syukron katsiron. Naktafi bihadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya mata kuliah Shorof 1 di program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam semangat. Saya Triyanti Nurul Hidayati SSMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.